Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sangkolau, Kabupaten Bukit Selatan. Untuk kedua kalinya saya berjumpa lagi dengan Pak Desa. Seperti saya sampaikan dulu bahwa Pak Desa ini, Pak Rismanto ini adalah salah satu kepala desa yang anak muda, terus yang kemudian punya visi yang kuat dalam membangun desa. Dan hari ini kita ingin mengeksplorasi soal produk BUMDes yang dihasilkan dari BUMDes Tunas Harapan Desa Gerak Makmur Bukit Selatan. Produknya adalah abon ikan tuna lande. Pak Desa, ini mungkin pertama kita bisa dijelaskan dulu soal bagaimana potensi yang ada di Desa Gerak Makmur khususnya, terutama sebagai penghasil ikan tuna di Kabupaten Bukit Selatan. Oh iya, jadi mayoritas masyarakat kami yang ada di Desa Gerak Makmur ini, khususnya di Bukit Selatan, itu 80%-nya itu adalah nelayan. Jadi melaut itu adalah kegiatan keseharian. Nah, ikan tuna yang ada di sini ini cukup banyak. Jadi kami selaku pemerintah Desa Gerak Makmur berinisiatif ketika tangkapan masyarakat yang banyak, dan kemudian untuk menjaga kestabilan harga ketika produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan hasil tangkapannya itu banyak, maka kemudian kami berinisiatif untuk hasil tangkapan tadi ketika dijual di luar sana itu tidak murah, maka kami tampung melalui BUMDes dan kemudian kami buatkan olahan abon ikan tuna lande. Jadi itu salah satu strategi kami untuk bagaimana kemudian menjaga kestabilan harga di desa kami terkait dengan pasokan memudahnya tuna. Terus tadi sampai sejauh ini produksi dari BUMDes khususnya abon ikan ini prosesnya bagaimana? Apakah misalnya melibatkan masyarakat di sini, terus kemudian pemasarannya itu sudah sampai sejauh mana? Jadi untuk pembuatan abon ikan tuna lande ini itu kami libatkan ibu-ibu nelayan. Jadi kami melalui program penguatan kami di desa, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, di tahun 2023 ini kami melakukan pelatihan 2 kelompok terkait dengan bagaimana kemudian mengolah abon ikan ini. Jadi yang dilatih tadi setelah mereka tahu, kemudian kami produksi. Nah, itu pengembangan kami yang kami lakukan. Terus dia punya pemasaran dari produksi yang sudah ada ini? Untuk pemasarannya kami sudah masuk di swalayan-swalayan yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, kami juga selain menggunakan swalayan, kami jualan online di situ. Melalui teman-teman pemuda, kami juga di Pemdes posting di Facebook, Instagram, TikTok. Nah, kemudian ada pesan kami kirimkan. Jadi standarisasi harga yang kami lepas itu 35.000. Berarti pada sisi penjualan kan sudah masuk sampai di pasar-pasar Bogor ya. Iya. Tentu kan di sini selain penghasil tuna, tentu kan banyak potensi-potensi yang tentu akan dikembangkan oleh kepala desa di masa-masa yang akan datang. Pada sisi bayangan ekonominya ini, artinya kan selain tuna yang ada, terus kemudian abon ini, sampai sejauh mana ini produk-produk ini Pak Desa melihat akan dapat menopang tumbuhnya sektor-sektor industri rumah tangga di Desa Gerak Makmur. Jadi kalau kita bicara terkait soal potensi kami, memang kami lebih fokus pada masalah-masalah perikanan. Jadi selain abon ini kami punya inisiatif lain. Jadi ada juga di sini itu UMKM masyarakat yang buat produknya itu yaitu bawang goreng. Nah, bawang goreng ini itu bawang goreng lande.
bawang goreng mande diproduksi juga teman-teman dari UMKM pemuda yang ada di desa ini. Alhamdulillah sekarang juga mereka sudah menguasai pasar. Alfamidi apa semuanya Alfamidi soalnya hadir dengan pakannya. Yang mau berternak juga seperti itu. Nah, yang kami gunakan ini adalah potensi-potensi perikanan kita. Ada limbah tuna di sana, tulang-tulang ikan, kepala ikan. Nah, jadi itu. Mungkin satu lagi nih Pak Desa, bisa lagi disampaikan ke kita segenap potensi desa yang ada potensi desa yang paling dari. Karena kan dulu Pak Desa juga sempat menyampaikan akan membangun semacam semacam banyak gazebo atau semacam rumah singgah yang itu akan menjadi tempat persinggahan bagi siapapun yang datang untuk bisa berwisata di sini. Mungkin Pak Desa bisa memberikan lagi gambaran bahwa selain tuna tadi potensi-potensi desa apalagi yang ada di sini biar juga masyarakat mengetahui dan tentu mungkin ke depan kita berharap ada kolaborasi begitu ya. Jadi di sini selain untuk di wilayah perikanan, kami menggunakan potensi kami yaitu dari kawasan Teluk Lande. Nah, kawasan Teluk Lande ini cukup pesonanya itu luar biasa lah, cukup luar biasa. Artinya ini bisa kita jual di luar sana. Nah, makanya kami berinisiatif itu salah satu program yang coba kami buat di tahun 2022 dan itu kami sudah buat master plan-nya yaitu wisata berbasis kelautan perikanan. Jadi lagi-lagi perikanan. Nah, artinya kami punya potensi untuk di wilayah perikanan, wilayah kelautan ini yang mau kami kembangkan. Nah, kedepannya kami punya inisiatif itu bagaimana kemudian teluk-teluk ini itu dijadikan tempat persinggahan. Ada villa-villa yang kemudian kita buat di situ. Masyarakat yang datang itu bukan hanya sekedar datang untuk kemudian mereka suap foto, tapi akan ada tawaran-tawaran lain di situ. Mereka bisa nikmati itu bagaimana wisata mancing untuk di wilayah teluk. Nah, wisata kulinernya di situ. Nah, dan kami sementara ini melakukan perencanaan mengarah ke sana. Dan untuk sementara waktu ini sudah kurang lebih 2 bulan saya sama teman-teman pemuda yang tadinya kami belum punya progres untuk bagaimana kemudian gazebo tadi ada. Sekarang kami punya inisiatif dengan bahan yang cukup sederhana. Kami bisa manfaatkan tenda-tenda camping itu, tapi fasilitas mancingnya itu kami akan siapkan. Nah, jadi orang mungkin bisa masuk ke Girang Mamur itu mancing. Nah, untuk sementara ini kami sudah cerita beberapa orang dengan nelayan yang akan digunakan itu kapal-kapal nelayan yang kemudian ketika ada yang dari luar sana mau ke Girang Mamur mancing, kami siap untuk fasilitasi di situ. Nah, dan ini nanti akan kerjasama dengan BUMDes. Nah, sementara ini kami masih menyusun draft perencanaan kami. Ini sebuah visi yang sangat luar biasa dalam pengembangan desa yang tentu kesemuanya baik produk UMKM-nya, terus yang kemudian potensi wisatanya akan diarahkan dikelola oleh BUMDes. Yang paling akhir Pak Desa tentu mungkin Pak Desa punya harapan untuk dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang visi desa yang Pak Desa bangun. Ya, tentunya semua rencana-rencana tadi itu tidak lepas daripada bagaimana kemudian kami ditopang oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Harapan saya selaku kepala desa Girang Mamur bahwa niatan kami saat ini kami ingin menjadi desa-desa mandiri. Kami ingin mengarah ke desa-desa yang menuju desa mandiri. Artinya dengan hadirnya dana desa kemudian itu hal-hal inovasi kami bisa mulai, tapi mungkin kami juga di pemerintah desa menilai bahwa dengan dana desa saja itu ini potensi-potensinya tidak akan cukup untuk kami kembangkan. Jadi bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun provinsi itu cukup kami harapkan. Bagaimana kemudian melihat niat kami, melihat potensi kami, kemudian kami didampingi di situ. Berarti yang paling penting memang untuk ke depan kita berharap semua pihak sama-sama berkolaborasi, khususnya kan kita mengembangkan
potensi wisata misalnya di Teluk Lande, terus yang kemudian terus mendorong bangkitnya UMKM, khususnya babon ikan Tumalande, dan di sini ada bawang goreng. Tentu di masa-masa yang akan datang kita arahkan semua ikhtiar ini akan ikut menopang tumbuhnya sektor ekonomi masyarakat, dan itu akan mendorong kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Gerah Makmur, Kabupaten Kutai Selatan, Sulawesi Tenggara. Oke.